Susunan api di langit menghapus matahari. Dua susunan api tampak seperti dua pelat api yang sangat besar yang menutupi dunia ini dari atas dan bawah. Kelompok Xiao Yan tampak seperti semut di dalam dua piring besar ini. Sekilas mereka tampak tidak penting. Dia benar-benar mampu mengendalikan pilar besar yang ditempatkan oleh Saint teratai pemurni iblis. Mata Pak Tua Hunmo dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan buru-buru mengarahkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan agak jauh. Itu adalah jalan yang menuju kembali ke dataran tengah. Cepat, mundur! Pak Tua Hunmo tanpa sadar berteriak saat matanya berkedip. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Pilar besar ini telah dibuat oleh Saint teratai pemurni iblis. Meskipun ahli utama itu, yang bahkan kepala klan dari klan Hun mengakui bahwa dia bukan tandingannya, masih memiliki reputasi yang kuat yang tertanam dalam di telinga mereka yang telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Kepala kelompok Hall of Souls ragu-ragu sejenak setelah melihat pelarian Pak Tua Hunmo. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan mengikutinya dengan sangat enggan. Seseorang sekuat Pak Tua Hunmo telah berubah menjadi tunawisma yang tersesat. Dari kelihatannya, pilar besar ini sangat menakutkan. Keputusan Pak Tua Hunmo untuk melarikan diri tidak diragukan lagi menyebabkan banyak orang panik. Ekspresi sesepuh lain dari klan kuno sangat berubah. Semuanya sempat ragu-ragu sebelum mengatupkan gigi dan mengikutinya. Meskipun godaan dari api teratai pemurnian iblis tidak terbayangkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke Xiao Yan, tapi Xiao Yan berdiri di sana sambil memegangi kepalanya saat rasa sakit muncul di wajahnya. Xiao Yan gege, apa yang telah terjadi? Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia buru-buru berteriak. Kita juga harus pergi. Xiao Yan mengatupkan giginya. Pikirannya bergejolak, menyebabkan jiwanya berulang kali memancarkan rasa pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan segera berubah menjadi debu. Haha, sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang. Aku akan memunikan semua orang di sini untuk menjadi budak apiku. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar dari mulutnya saat api teratai pemurnian iblis di langit 100.000 kaki di atas tertawa liar. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma berwarna putih krem melesat keluar dari deretan besar di bawah. Magma menghantam terowongan dengan momentum seperti kilat, menghancurkannya berkeping-keping. Pak Tua Hunmo muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya suram. Api teratai pemurnian iblis ini tidak bermaksud membiarkan salah satu dari mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Alam api iblis ini dibangun oleh Saint teratai pemurni iblis. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di selama era itu. Tak seorang pun saat ini di benua itu akan mampu menyerang dengan paksa ke dunia yang dia ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Jangan bilang kalau kita harus menunggu dan mati saja. Wakil Kepala Hall of Souls mengertakkan gigi dan menuntut jawaban. Tidak akan mudah membunuh kita. Pak Tua Hunmo dengan dingin tertawa. Matanya dengan cepat tertuju pada leluhur menara pil saat dia berteriak dengan suara yang dalam, mengapa kita tidak bekerja sama? Saat ini, dia mengendalikan formasi kuno langit pemurnian. Bahkan Anda tidak akan menjadi tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Formasi kuno langit pemurnian dibagi menjadi langit dan bumi. Saya akan berurusan dengan pilar langit. Pilar bumi akan diserahkan kepada Anda. Leluhur menara pil tidak punya waktu untuk berdebat dengan Pak Tua Hunmo, yang dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasinya. Dia segera menyatakan dengan suara yang dalam. Baik. Xiao Chen, gadis kecil naga void kuno, Gunanhai,
kalian semua akan menyerang denganku dan menangani susunan langit. Leluhur dari Hall of Souls menoleh, memandang kelompok Xiao Chen, dan dengan lembut berteriak. Iya. Ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak saat ini. Terowongan spasial telah dihapus oleh api teratai pemurnian iblis. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, semuanya akan disempurnakan menjadi budak api dari api teratai pemurnian iblis. Segera, kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Menara Pil. Pak Tua Hunmo juga berusaha mendapatkan beberapa ahli dari faksi lain, yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, untuk bergabung dengannya sementara leluhur Menara Pil sedang mengumpulkan pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Pak Tua Hunmo, mereka tidak terlalu peduli saat ini. Hidup mereka dipertaruhkan. Upaya yang tidak penting. Meskipun aku sangat membenci orang itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tetap terjebak di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan dapat dihancurkan olehmu yang lemah? Api teratai pemurnian iblis dengan dingin tertawa setelah leluhur Menara Pil dan yang lainnya berkumpul bersama. Niat membunuh melonjak di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan segel tangannya, formasi besar itu, yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan keras karena kedua formasi besar itu perlahan berputar. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Ban Sheng segera memucat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Pilar besar ini belum melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sain teratai pemurni iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Memurnikan formasi kuno langit, menyempurnakan langit menjadi budak. Api teratai pemurnian iblis melayang di langit, saat api putih krem melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian mengalir ke pilar besar. Bang! Sebuah tangisan terdengar dan dunia bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih krem melingkar dengan cepat berkumpul dari tepi pilar besar. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar putih krem setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi penghancur. Menyaring. Api teratai pemurnian iblis mengungkapkan ekspresi padat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Baik susunan langit dan bumi berguncang dengan keras sebelum dua pilar cahaya putih krem melesat seperti air mancur. Sasaran pilar cahaya adalah leluhur dari Menara Pil dan Pak Tua Hunmo. Serang bersama. Saat serangan ganas yang tak tertandingi ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Menara Pil menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teriakan rendah terdengar saat setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, ukurannya tumbuh menjadi beberapa ribu kaki. Fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma pil kental menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya di samping juga melepaskan douki mereka yang kuat sambil mengadopsi wajah muram. Douki mereka mengikuti di belakang gugus cahaya darah itu saat mereka menuju ke cahaya berwarna krem yang turun dari langit. Pak Tua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga melepaskan semua kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang dengan kejam ke arah pilar cahaya yang sedang menuju ke atas. Bang-bang! Tabrakan hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawah ini telah membentuk lubang dalam yang berukuran jutaan kaki. Magma di dalamnya telah didorong mundur ratusan kaki. Haha, perlawanan yang keras kepala. Menyaring! Mata api teratai pemurnian iblis berkedip-kedip saat dia berdiri di langit. Dia tampak dalam kondisi yang agak gila. Kedua tangannya ditekan. Kelompok lampu darah dan kelompok Pak Tua Hunmo di bawah, yang dengan pahit memblokir serangan itu, mengeluarkan ledakan. Mereka hancur total. Setelah penghancuran penghalang, kedua pilar cahaya mulai terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Satu mengejar leluhur Menara Pil dan yang lainnya mengejar Pak Tua Hunmo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit.
Dari langit yang jauh, api teratai pemurnian iblis menyaksikan nyala api dengan cepat menyebar jutaan kaki dengan pusatnya menjadi titik di mana pilar cahaya bentrok. Dia tanpa sadar tertawa ke langit. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Saint teratai pemurni iblis, apa menurutmu kau bisa menghancurkanku seperti ini? Saya adalah objek ilahi dan secara alami akan dilindungi oleh dunia. Haha. Api teratai pemurnian iblis menjadi agak gila. Dia akhirnya akan melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat untuk kehilangan dirinya sendiri? Hah. Namun, tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum api teratai pemurnian iblis secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat dia mengamati titik di mana pilar cahaya telah bersilangan. Dia merasakan banyak aura hadir di tempat itu. Masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Api putih krem yang bertahan di atas langit perlahan memucat. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata api teratai pemurnian iblis setelah nyala api menghilang. Xiao Yan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Leluhur Menara Pil, Pak Tua Hun Mo, dan semua orang tampaknya tidak menderita luka serius meski tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, tidak hanya api teratai pemurnian iblis yang tertegun, bahkan leluhur Menara Pil dan yang lainnya dalam keadaan linglung saat mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan Dou Sheng bintang 6. Ini adalah... Semua orang bertukar pandang satu sama lain. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan gegeh. Hah, Xiao Yan gegeh kesurupan. Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa tersesat. Semua pasang mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa Xiao Yan tampaknya telah turun ke kondisi tidak sadar. Tubuhnya, bagaimanapun, memancarkan cahaya samar. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Api teratai pemurnian iblis? Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul karena penampilan orang ini identik dengan api teratai pemurnian iblis di langit. Tidak, itu bukan api teratai pemurnian iblis. Itu adalah Saint teratai pemurni iblis. Leluhur dari Menara Pil menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata kaget. Dia tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Apa? Semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mengapa ahli pamungkas ini, yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di Xiao Yan? Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa kaget. Kedua matanya perlahan terbuka, tapi matanya yang hitam pekat berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang ditemuinya tanpa sadar akan merasakan keinginan untuk menyembahnya sebagai perasaan berkibar yang terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan seorang ahli sekuat Pak Tua Hun Mo tidak terkecuali. Saint teratai pemurni iblis adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Dou di saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam kondisi ini? Ini apa yang terjadi? Kelompok Sun Er tercengang saat mereka melihat Xiao Yan, atau mungkin akan lebih baik, untuk mengatakan sosok ilusi yang membungkus permukaan tubuhnya. Mengapa Saint teratai pemurni iblis yang legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Ini terkait dengan peta kuno itu. Yao La mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiao Yan dan Saint teratai pemurni iblis. Xiao Yan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, tetapi dia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun, Yao Lao ingat dengan jelas bahwa cahaya telah ditembakkan ke kepala Xiao Yan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi pada Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah Saint teratai pemurni iblis ini baik atau buruk, tapi dia merasuki tubuh Xiao Yan saat ini.
Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua, dia sepertinya tidak memiliki niat buruk. Tujuannya adalah api teratai pemurnian iblis. Leluhur dari Menara Pil berkomentar dengan suara yang dalam. Bocah ini, bagaimana dia menarik sain teratai pemurni iblis? Sain teratai pemurni iblis ini tampaknya tidak dalam bentuk spiritual. Sebaliknya, itu lebih seperti jejak sisa, tapi hanya jejak sisa ini yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Sain teratai pemurni iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Pak Tua Hunmo dan semua orang tertuju pada Xiao Yan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiao Yan, yang telah dirasuki oleh sain teratai pemurni iblis, perlahan mengangkat kepalanya sementara semua orang berurusan dengan pemikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem perlahan menghilang. Sepasang mata putih memandangi api teratai pemurnian iblis di langit. Sain teratai pemurni iblis? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Api teratai pemurnian iblis di langit dengan cepat terfokus pada Xiao Yan saat penghalang cahaya tersebar. Hatinya membentuk badai besar ketika dia melihat siapa sosok itu di permukaan tubuh Xiao Yan. Raungan kaget yang diisi dengan ketidakpercayaan bergema di langit. Sepertinya kamu belum menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah disegel selama ribuan tahun. Brengsek, sain teratai pemurni iblis, kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda bisa mencapai prestasi Anda tanpa saya? Saya telah banyak membantu Anda, tetapi Anda akhirnya menyegel saya pada akhirnya. Haha, kamu pantas untuk dibunuh oleh serangan balik? Api teratai pemurnian iblis memandang Xiao Yan dengan ekspresi ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin menuangkan semua kebencian yang mengerikan di hatinya. Saya bertanggung jawab atas Anda menjadi brutal ini. Kekuatan destruktif dari api iblis terlalu besar. Jika Anda diizinkan untuk pergi sesuka Anda, dunia akan menghadapi bencana besar. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. HMPH, gambar sisa belaka berani bertindak sombong di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih sain teratai pemurni iblis yang sangat kuat saat itu? Api teratai pemurnian iblis memelototi Xiao Yan dengan semua kebencian yang dia rasakan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan dua susunan api yang sangat besar itu mulai berputar. Arai ini secara pribadi ditempatkan olehmu saat itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Menyaring. Api teratai pemurnian iblis dengan marah berteriak setelah kata-katanya terdengar. Dua pilar cahaya berisi kekuatan penghancur yang terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu lagi dari formasi bumi. Setelah itu, mereka diarahkan ke tempat Xiao Yan dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api teratai pemurnian iblis melepaskan kekuatan formasi lagi. Jika pilar cahaya itu menghantam mereka, kemungkinan kurang dari 5 orang akan selamat. Swos! Kedua pilar cahaya yang menuju kelompok itu tiba-tiba terhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar cahaya berhenti sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang terpancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi agak mati rasa. Formasi kuno langit pemurnian diciptakan oleh saya. Anda bukan tandingan saya dalam hal memahaminya. Senyuman tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia melihat ekspresi jelek dari api teratai pemurnian iblis saat dia berbicara dengan lembut. Bajingan! Api teratai pemurnian iblis tanpa sadar mengutuk saat melihat pilar berhenti. Namun, kutukannya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Dia telah menemukan bahwa kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang. Gemuruh. Dua pilar api besar yang hadir bergetar saat ini. Akhirnya, lapisan demi lapisan api putih krem tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh api teratai pemurnian iblis. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api teratai pemurnian iblis mulai kehilangan kendali dari formasi kuno langit pemurnian. Sain teratai pemurni iblis, aku akan bertarung denganmu.
Mata api teratai pemurnian iblis dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Jika Saint teratai pemurni iblis ingin mendapatkan kendali darinya, dia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan segel lagi. Dia sudah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang pahit dan sudah sangat lelah karenanya. Penghancuran dunia api iblis. Tubuh api teratai pemurnian iblis dengan cepat membengkak. Akhirnya, itu memancarkan, ledakan, dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di dalam ruang ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Aban Sheng mengeluarkan pekikan yang menyedihkan setelah kekuatan dalam tubuh api teratai pemurnian iblis meletus. Douki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya menjadi terdistorsi. Bang! Segera setelah Ban Sheng ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya meletus menjadi sekumpulan abu hitam, yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitar merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini. Energi di alam telah diuapkan oleh api teratai pemurnian iblis. Jika mereka terus bertahan, mereka tidak akan bisa mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu takdir terakhir, dibakar sampai mati. Bahkan Xian tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan doukinya untuk menahan suhu mengerikan dari api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia sialan ini jika ingin hidup. Cepat pergi. Tidak ada yang bisa hidup jika api teratai pemurnian iblis benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan liar di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang datang dari Xiao Yan. Beberapa bahkan tidak memikirkan masalah ini karena mereka segera bergerak dan bergegas ke terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus cepat pergi. Gunanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Alam ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang menyangka api teratai pemurnian iblis menjadi semenakutkan ini. Tapi Xiao Yan gege, Sun Er mengerutkan alisnya. Matanya terkunci pada Xiao Yan, tapi Xiao Yan sepertinya telah dirasuki oleh Saint teratai pemurni iblis. Siapa yang bisa menjamin bahwa Saint teratai pemurni iblis tidak akan melakukan apapun pada Xiao Yan jika dia pergi begitu saja? Kita harus pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kami tidak akan membantu Xiao Yan dengan tetap di sini. Saint teratai pemurni iblis telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiao Yan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan menyatakan dengan suara yang dalam. Sun Er dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya dengan giginya setelah mendengar pernyataan ini. Matanya menunjukkan keraguannya. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiao Yan sendirian di alam tak bernyawa ini. Api putih krem di langit terus melebar sementara semua orang ragu-ragu. Pada akhirnya, warna merah muda perlahan mulai muncul di tengah nyala api. Api merah muda ini perlahan berkumpul sebelum teratai api iblis merah muda cerah muncul di langit dan perlahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gunanhai menjadi merah setelah teratai api merah cerah ini muncul. Douki di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih, seolah-olah akan menyala. Ayo pergi. Tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama lagi pada saat ini. Gunanhai meraih tangan Sun Er. Tubuhnya berkedip saat dia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao Lao sekali lagi melirik Xiao Yan, yang berdiri dengan tangan di belakangnya, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati Sun Er saat dia melihat Xiao Yan semakin jauh di matanya. Dia merasa bahwa Xiao Yan akan membutuhkannya. Tetua, setelah kamu kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun Er akan sengaja menemaninya kali ini. Sun Er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat dia lolos dari genggaman Gunanhai. Telapak tangannya menekan punggung Gunanhai saat kekuatan lembut mengirimnya ke terowongan spasial. Perubahan tak terduga ini jelas melebihi harapan Gunanhai. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya memasuki terowongan spasial dan menghilang. Kamu, jaga baik-baik Xiao Yan. Kami akan menunggu kalian berdua keluar.
Yao Lao, yang berada di belakang, melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er tetap tinggal. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Dia cukup percaya diri pada Xiao Yan. Xiao Yan telah mengalami berbagai macam kesulitan selama tahun-tahun ini. Kali ini, dia pasti akan berhasil melarikan diri. Terowongan spasial akhirnya menghilang setelah Yao Lao bergegas ke dalamnya. Sun Er berbalik. Mata cantiknya serius saat dia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api emas perlahan menyapu tubuhnya. Xiao Yan gege, kali ini, Sun Er akan menemanimu.